warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya kita bisa bersama-sama berkumpul dalam acara Info Ekonomi Forum 2024 for Corporate Communication and Awarding Ceremony 5th Top Digital Corporate Brand Award 2024. Senang sekali saya Ismi Ngleton bisa menjadi MC dalam acara hari ini. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyapa para tamu yang sudah bergabung bersama kita. Yang terhormat Bapak Profesor Widodo Muktio selaku staf ahli Menteri Kominfo RI bidang komunikasi dan juga media massa. Yang terhormat Bapak Arif Munajat SE MM selaku CEO infoekonomi.id. Yang terhormat Bapak Tri Raharjo SE MM CDMS CPR selaku CEO Trust & Co Indonesia dan Chairman Indonesia Brand Community. Yang kami hormati Bapak Panji Nurdiansyah selaku Direktur Riset CEO Trust & Co Indonesia. Yang kami hormati Bapak Luki Purnama Rijal selaku GM infoekonomi.id. Serta para penerima penghargaan 5th Top Digital Corporate Brand Award 2024. Dan tak lupa kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak, Ibu, dan juga adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam Kolega Info Ekonomi. Peserta webinar National Info Economic Forum 2024 for Corporate Communication yang akan menampilkan tema Effective Strategies for Digital Corporate Brand Competitive Advantage yang akan dibawakan oleh Bapak Tri Raharjo. Acara Info Economy Forum 2024 for Corporate Communication dan Awarding Ceremony 5th Top Digital Corporate Brand Award 2024 ini merupakan dipersembahkan oleh infoekonomi.id bekerjasama dengan Trust & Co Indonesia, organized by Media Ads Indonesia, dan didukung oleh para media partner, yaitu Bangsa Online, Batam Headline, Berita Dewata, BitNews, BogorDaily.net, Bogor Kita, Gerbang-Indonesia.co.id, Infobrand, iPol.id, Klik Sumut, Lombok Post, Malang Post Online, Mata News, Netral News, Penalsutra.id, Puan Kepri, Tegas.co, Terkini News, The Jambi Times, Warta Tasik, dan juga Zona Kepri. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawalinya, marilah kita simak bersama-sama tayangan berikut ini. Media online kini memiliki peran strategis dan sangat penting dalam penyebaran informasi kepada publik tentang pertumbuhan perekonomian dalam negeri. Media dituntut harus mampu memberikan kontribusi bagi pelayanan informasi kepada masyarakat yang bersifat informatif dan edukatif. Telah hadir di tengah masyarakat Indonesia, infoekonomi.id, sebuah media digital yang menyajikan berita terkini dan terdepan dan menyampaikan informasi meliputi kebijakan ekonomi pemerintah dan makroekonomi, aktivitas bisnis perusahaan pemerintah dan swasta, keuangan, pariwisata, kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan, serta berita terkait ekonomi lainnya. Infoekonomi.id diluncurkan untuk menjadi media terdepan dan terpercaya dalam pemberitaan seputar ekonomi sebagai sumber berita dalam mendapatkan informasi secara komprehensif, kredibel, dan akurat. Penyajian berita ditampilkan dengan konten visual yang menarik, informatif, dan kekinian, serta melalui beragam platform digital, sehingga memudahkan dalam memahami informasi yang disampaikan dan menimbulkan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia. Simak berbagai informasi terkini dan terdepan seputar ekonomi di infoekonomi.id. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak laporan dari Ketua Panitia Penyelenggara Acara yang akan dibawakan oleh Bapak Luki Purnama Rijal selaku GM infoekonomi.id. Kepada Bapak Luki, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu.
Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Profesor Widodo Muktio selaku Staf Ahli Menteri Kominfo RI bidang komunikasi dan media massa. Yang kami hormati Bapak Arif Munajat, SEMM selaku CEO infoekonomi.id. Yang kami hormati Bapak Tri Raharjo, SEMM, CDMS, CPR selaku CEO Trust Co Indonesia. Yang kami hormati Bapak Panji Nurdiansyah selaku Direktur Riset Trust Co Indonesia. Yang berbahagia para peraih Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2024 serta Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam komunitas Kolegia Info Ekonomi serta peserta Info Economy Forum 2024 for Corporate Communication yang sudah bergabung dalam acara ini. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di acara prestisius ini. Selamat datang di Info Economy Forum 2024 for Corporate Communication dan awarding ceremony Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2024. Perkenankan, saya Lucky Purnamarijal selaku perwakilan dari panitia penyelenggara dengan rendah hati menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah turut serta dalam kesuksesan penyelenggaraan acara ini. Tanpa dukungan, kerjasama, dan partisipasi dari Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa sekalian, gelaran acara ini tidak akan menjadi kenyataan. Acara ini merupakan wujud nyata dari semangat kolaborasi dan dedikasi dalam mengangkat serta memasyarakatkan praktik-praktik terbaik di bidang digital corporate brand. Melalui acara ini, kami berupaya untuk mengapresiasi inovasi, kreativitas, dan keunggulan dalam mengelola dan memanfaatkan media digital dalam konteks hubungan masyarakat. Sepanjang penyelenggaraan Info Economy Forum dan Top Digital Corporate Brand Award sejak tahun 2021 lalu, kami telah menyaksikan banyak sekali prestasi luar biasa yang dihasilkan oleh para insan corporate communication di lingkup BUMN, subsidiary BUMN, dan BUMD di seluruh negeri. Keberhasilan mereka tidak hanya tercermin dalam pencapaian-pencapaian individu, tetapi juga dalam kontribusi positif yang telah mereka berikan bagi perkembangan digital brand equity secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami mengajak, mari kita jalin kerjasama yang lebih erat, teruslah berinovasi dan tetaplah berkomitmen untuk terus mendorong hingga push the limit kinerja insan-insan corporate communication di tanah air. Bersama-sama kita dapat menciptakan ekosistem yang lebih dinamis, inklusif, dan berdaya saing tinggi di era digital ini. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan selamat kepada para pemenang yang telah berhasil meraih penghargaan Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2024. Prestasi yang telah diraih ini adalah bukti nyata dari dedikasi dan kerja keras seluruh tim dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Tetaplah menjadi inspirasi bagi rekan-rekan seprofesi dan teruslah berkontribusi dalam memajukan perusahaan masing-masing melalui aktivitas corporate communication di ranah digital. Terakhir, mari kita mengikuti acara Info Economy Forum 2024 for Corporate Communication dan Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2024 ini dengan penuh kegembiraan dan kebanggaan. Semoga acara ini menjadi momentum yang berharga untuk memperkuat jaringan, bertukar ide, dan merayakan prestasi bersama. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi dan dukungan dari seluruh pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Lucky, GM infoekonomi.id atas sambutannya.
Baiklah hadirin sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini telah berkenan hadir dalam acara kita staf ahli Menteri Kominfo RI bidang komunikasi dan media massa, Bapak Profesor Widodo Muktio yang akan memberikan keynote speech sebelum acara webinar Nasional Info Economy Forum 2024 for Corporate Communication dimulai. Untuk itu, dengan segala hormat kami persilakan kepada Bapak Profesor Widodo Muktio berkenan memberikan keynote speech-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu buat kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Arif Munajat SEMM, CEO infoekonomi.id. Yang saya hormati Bapak Tri Harso SEMM CPR, CEO Trust & Co Indonesia. Yang saya hormati Bapak Panji Nurdiansyah, Direktur Riset Trust & Co. Dan juga yang saya banggakan para peraih penerima Top Digital Corporate Brand Award 2024 dan hadirin sekalian yang kami banggakan. Izinkan mari kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmatnya kita pada siang ini bisa berkumpul untuk bisa menyaksikan bersama prosesi acara yang diadakan Info Economy Forum 2024 dan awarding ceremony. Survei APJI tahun 2024 mencatat ada 221,5 juta penduduk Indonesia atau tepatnya 79,5% itu sudah menggunakan internet. Dan ini menjadi penetrasi terhadap ruang digital dan kita sekalian sekarang ini juga berada pada berbagai tantangan konektivitas yang sangat tinggi. Di dalam World Digital Competitiveness Ranking tahun 2023 juga menempatkan Indonesia peringkat 43 dari 65 negara di dunia dan yang nomor 1 adalah Amerika Serikat. Bahkan Singapura nomor 3, kita masih di bawah. Ini menunjukkan tantangan kita, saya kira masih tinggi. Di era masyarakat informasi yang sekarang ini sedang kita hadapi bersama-sama, teknologi 4.0, kita akan terus bergerak menuju pada masyarakat 5.0, yaitu Super Smart Society. Tentu ini menunjukkan tantangan kita luar biasa dan peran pada corporate communication di berbagai institusi, di berbagai lapisan masyarakat menjadi sangat menentukan. Oleh sebab itulah pada kesempatan ini penghargaan Top Digital Corporate Brand Award 2024 ini betul-betul menjadi pemicu untuk kita sekalian yang bergerak di dalam dunia bisnis, dunia korporasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga senantiasa meningkatkan kemampuan baik dalam konteks infrastruktur maupun dalam konteks teknologinya. Bahkan saat ini kalau Bapak Ibu sekalian saksikan, artificial intelligence sudah punya nilai pasar di Indonesia itu 366 miliar US dollar. Ini angka yang sangat besar. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan teknologi AI ini untuk kepentingan membangun komunikasi, membangun relasi, dan strategi membangun brand ini menjadi salah satu kekuatan untuk bisa meningkatkan bagaimana survival para pimpinan perusahaan di masing-masing BUMN, BUMD, ataupun juga perusahaan swasta lainnya. Oleh karena itulah, maka konektivitas ini akan menjadi kemampuan kita untuk membawa pada kemajuan kesuksesan bisnis Bapak Ibu sekalian. Tata kelola ini tentu saja akan menjadi tantangan baru, baik di sisi SDM, di sisi implementasi teknologi, dan juga bahkan di sisi bagaimana kita mengoptimalkan data center yang sudah tersedia. Di Indonesia saat ini juga sudah ada 184 megawatt. Memang ini masih angka kecil, tetapi ini mesti dioptimalkan oleh semua stakeholder bangsa. Di Singapura misalkan saya ambil contoh, saat ini sudah punya nilai 707 megawatt. Jadi kita ini masih sedikit sekali. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai pengguna teknologi digital, teknologi komunikasi,
ini dituntut untuk bisa meningkatkan, mengimprove bagaimana kita bisa merepresentasikan diri kita untuk hadir di tengah-tengah persaingan jagat digital ini. Saya kira itu sebagai pengantar, mudah-mudahan para pemenang, para peraih penghargaan Top Digital Corporate Brand Award ini termotivasi lagi untuk senantiasa menggunakan tekniknya, menggunakan strateginya, dan juga menggunakan teknologinya untuk bisa mengamplifikasi lebih besar lagi untuk kemudian kita survive. Ada yang mengingatkan pada kita sekalian bahwa kita ini bisa survive bukan karena kebesaran organisasi kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi adalah kemampuan adaptasi kita. Pesan yang penting adalah mari kita gunakan kemampuan untuk beradaptasi di era digital. Jadikan data, informasi, itu betul-betul menjadi kekuatan yang diamplifikasi secara positif, berbasis pada manajemen reputasi, sehingga kita mendapatkan gain atau benefit dari kegiatan corporate communication dan sejenisnya. Sukses buat para penerima dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Ya, terima kasih kepada Bapak Profesor Widodo Muktio atas keynote speech-nya. Selanjutnya marilah kita simak sambutan dari penyelenggara acara yang akan diwakili oleh Bapak Arief Munajat SEMM selaku CEO infoekonomi.id. Kepada Bapak Arief Munajat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkah rahmat-Nya lah bahwa pada siang hari ini kita diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk dapat berkumpul pada siang hari ini untuk acara Info Economy Forum 2024 for Corporate Communication and Awarding Ceremony 5th Top Digital Corporate Brand Award 2024. Yang kami hormati Bapak Profesor Widodo Muktio selaku staf ahli Menteri Kominfo RI bidang komunikasi dan media massa. Yang saya hormati Bapak Tri Raharjo, Trasenko Indonesia dan Chairman Indonesia Brand Community, serta yang berbahagia para peraih 5th Top Digital Corporate Brand Award 2024. Dan tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu dan adik-adik mahasiswa Kolejia Info Ekonomi serta para peserta Info Economy Forum 2024 for Corporate Communication, peserta webinar nasional yang sudah tergabung dalam acara ini. Hadirin yang kami hormati, perkembangan pesat pada teknologi digital tentunya sangat berdampak pada pola komunikasi yang harus bertransformasi untuk menjawab kebutuhan dinamika pasar, di mana Digital Corporate Brand Award menjadi pilar utamanya untuk mencapai tujuan. Persaingan yang semakin ketat saat ini memiliki sebuah strategi yang matang dan juga terarah menjadi kunci kesuksesan bagi perusahaan dalam menciptakan identitas digital corporate brand yang kuat. Khususnya perusahaan milik negara dituntut untuk dapat mengimplementasikan Digital Corporate Brand Award yang menjadi keunggulan kompetitif dalam tingkat persaingan antar corporate di era digital. Bahkan saat ini tujuan insan corporate komunikasi dalam melakukan transformasi digital bukan hanya mendekatkan perusahaan negara dengan pelanggan, baik dalam komunikasi maupun dalam bertransaksi, tetapi sudah masuk pada level tingkat memuaskan hati pelanggan untuk memenangkan persaingan sekaligus menjadi parameter keberhasilan bisnis yang dijalankan. Untuk itu, kami dengan bangga menggelar Info Economy Forum 2024
for Corporate Communication menghadirkan webinar nasional yang bertema Effective Strategies for Digital Corporate Brand Competitive Advantage dalam rangka memperkaya pengetahuan kita selaku praktisi di bidang komunikasi perusahaan maupun marketing perusahaan serta bagaimana mengimplementasikannya dalam tugas sehari-hari. Tema strategi efektif untuk keunggulan kompetitif brand perusahaan dalam era digital menjadi landasan bagi webinar yang akan kita hadirkan pada kesempatan kali ini. Di tengah perubahan dan tantangan yang cepat dalam lingkungan bisnis digital, penting bagi kita untuk bersama-sama mengeksplorasi cara-cara yang inovatif untuk memperkuat citra brand perusahaan dan meningkatkan daya saing di pasar yang semakin kompleks. Melalui forum ini, kami akan mendengar berbagai insight dalam menerapkan strategi digital yang efektif sehingga kita akan bersama-sama membuka ide-ide kreatif, menjelajahi peluang-peluang baru dan menciptakan langkah-langkah strategis yang akan membawa perusahaan kita menuju keberhasilan di era digital serta dapat mempraktekkan dalam tugas yang kita tangani sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, media info ekonomi sebagai media yang hadir dalam menyajikan berbagai berita ekonomi dan juga keuangan, menyadari benar akan pentingnya corporate brand sebagai kunci dalam eksistensi perekonomian negara Indonesia. Oleh karenanya, infoekonomi.id bekerja sama dengan Kas Info Indonesia memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan milik negara di seluruh tanah air Indonesia dalam bentuk penghargaan Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2024, Special Achievement for BUMN, Subsidiary BUMN, and BUMD. Apresiasi ini diberikan untuk perusahaan negara yang telah berhasil membuktikan diri berada di posisi teratas dalam menjaga dan meningkatkan kinerja prestasinya di bidang corporate brand yang membanggakan di ranah digital. Kami berharap penghargaan ini menjadi atribut dan pemicu penyemangat bagi perusahaan-perusahaan milik negara yang berhasil meraihnya sehingga mereka dapat terus meraih visi yang telah diciptakan bersama serta menjadi perusahaan pendorong pembangun negara dalam mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Akhir kata, saya mengucapkan selamat dan juga sukses kepada perusahaan-perusahaan peraih penerima penghargaan Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2024, Special Achievement for BUMN, Subsidiary BUMN, and BUMD. Demikian sambutan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan mensupport acara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arief Munajat, CEO infoekonomi.id atas sambutannya. Hadirin dan pemirsa yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti sesi webinar nasional Info Economy Forum 2024 for Corporate Communication yang akan menghadirkan Bapak Tri Raharjo dengan tema Effective Strategies for Digital Corporate Brand Competitive Advantage. Hadirin peserta webinar nasional, narasumber kita kali ini adalah Bapak Tri Raharjo, SE, MM, CDMS, CPR. Beliau ini adalah Chairman Indonesia Brand Community serta menjabat sebagai CEO Trust & Co Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konsultan dan riset terkait brand perusahaan. Namun sebelum kita memulai webinar nasional kali ini, marilah kita saksikan profil berikut ini.
itu kami mohon kepada Bapak, Ibu, dan seluruh peserta Info Economy Forum 2024 for Corporate Communication agar bisa mengikuti sesi ini sampai dengan selesai nanti. Langsung saja kami panggilkan Bapak Tri Raharjo. Kami persilakan. Oke, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kabarnya sehat, baik, dan juga yang sedang menjalankan puasa ibadahnya berjalan dengan lancar, gitu ya. Dan juga saya ucapkan selamat sore buat Prof. Widodo, Pak Arief Munajat, Pak Luki, Pak Panji Nurdiansyah, dan juga Bapak Ibu seluruh peserta Info Economy Forum, dan juga para penerima penghargaan Top Digital Corporate Brand Award 2024 pada sore hari ini. Mudah-mudahan sore hari ini kita semua dalam keadaan baik gitu ya Bapak Ibu. Nah, sore hari ini Bapak Ibu saya akan sharing kepada Bapak Ibu sekalian mengenai strategi for building corporate brand digitally Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan sharing pada sore hari ini dapat menambah knowledge buat Bapak Ibu sekalian dan ada insight di balik kegiatan dari Info Economy Forum pada sore hari ini. Nah, tadi kita sudah mendengar gitu ya sambutan dari Prof. Widodo yang sangat menggugah gitu ya. Jadi untuk kita bisa survive, kita harus mampu melakukan adaptasi dan melihat data dan informasi menjadi suatu kekuatan buat perusahaan kita. Saya kira saya sangat sepakat dengan hal itu, terlebih kita di era digital saat ini tentunya banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi gitu ya. Tadi juga disebut bahwa pengguna internet sudah mencapai 221 juta pengguna, artinya penetrasi pun sudah mencapai 79,5%. Ini sebuah insight yang menarik bagaimana corporate brand kita bisa tampil dan bisa mendominasi di ranah digital. Ini menjadi satu kunci keberhasilan bagaimana kita memerankan corporate brand kita ke depan. Nah, bicara brand, Bapak Ibu sekalian, ada suatu quotes yang menarik dari Walter Lander, Bapak Ibu. Product are made in the factory, but brand are created in the mind. Saya kira suatu quotes yang sangat menarik ketika kita membangun suatu brand, tidak hanya brand bukan hanya sekedar nama atau logo, tapi bagaimana brand kita merupakan experience dan juga persepsi dari konsumen atau masyarakat melihat produk atau jasa dari perusahaan kita. Ini menjadi suatu hal yang penting. Nah, tentunya brand-brand BUMN, subsidiari BUMN, dan juga BUMD tentunya wajib membangun corporate brand-nya di ranah digital, terlebih tadi disampaikan juga bahwa pengguna internet yang begitu masif. Artinya ketika brand kita dipersepsikan baik, punya reputasi yang baik di mata konsumen dan stakeholder, tentunya memiliki potensi besar untuk keberhasilan dari perusahaan yang kita bekerja atau kita miliki gitu ya. Nah, brand dipersepsikan tentunya biasanya mereka ini menjadi suatu pembeda dengan corporate brand yang lain. Apa yang membedakan antara brand kita dengan brand yang lain? Kita harus tonjolkan secara utuh atau secara penuh. Biasanya dari sisi quality produknya, biasanya dari sisi kualitas pelayanannya, biasanya dari sisi reputasinya. Terlebih di era sekarang melihat reputasi perusahaan itu dengan mudahnya masyarakat atau stakeholder mengakses mana berita positif, negatif terhadap perusahaan yang kita miliki. Kita bisa capture secara mudah melalui internet. Nah, membangun brand tentunya ketika membangun brand adalah suatu experience atau suatu persepsi konsumen atau stakeholder kita, tentunya bagaimana dengan perusahaan-perusahaan BUMN. Nah, sebagai contoh ini saya ambil contoh 3 perusahaan BUMN dan subsidiari BUMN gitu ya. Kalau kita dulu gitu ya, ketika menggunakan kereta api Indonesia gitu ya, tentunya pelayanan dulu dengan sekarang jauh sekali berubah. Mulai dari sekarang kemudahan mengakses mulai dari pesan tiket gitu ya, sampai pelayanan di lokasi dan juga pelayanan pada saat kita melakukan perjalanan jauh sekali mengalami perubahan. Nah, dengan brand yang semakin kuat tentunya pelayanan yang baik, brand itu pun semakin mendapatkan reputasi yang baik di mata masyarakat. Nah, yang baru-baru ini juga melakukan perubahan logo gitu ya, BTN
di usia yang ke-74 melakukan transformasi dari sisi logonya mengalami perubahan. Ini juga sangat menarik karena BTN tentunya sangat kuat top of mind di benak masyarakat sebagai kredit kepemilikan rumahnya gitu. Ini juga patut menjadi perhatian. Kenapa? Karena ini menjadi satu kunci juga terhadap sebuah keberhasilan. Bagaimana membangun top of mind di benak masyarakat terhadap corporate dari perusahaan BUMN, BUMD, dan subsidiari BUMN di Indonesia sangat penting. Juga tidak kalah penting adalah kalau kita lihat Telkomsel gitu ya, dengan jaringan yang sangat luas gitu ya, dengan pelayanan yang bagus gitu ya, ini juga membentuk persepsi sendiri buat masyarakat. Saya juga adalah salah satu pelanggan dari Telkomsel, juga sangat mendapatkan manfaat dari brand-brand dari BUMN ini. Nah, bicara brand tentunya adalah sebuah nama yang memiliki makna, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekedar logo atau tagline atau identiti tertentu, tapi brand yang memiliki makna. Makna yang membedakan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Bicara digitalisasi, Bapak Ibu, tadi mengutip data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pengguna internet Indonesia menyentuh angka 221 juta pengguna atau 79,5% dari penetrasi penduduk Indonesia. Nah, ini jumlahnya sangat besar gitu ya. Nah, kalau yang saya tampilkan ini adalah data berdasarkan data We Are Social mencapai 185,3 juta penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Nah, ketika masyarakat Indonesia sudah mengakses internet sebegitu besarnya gitu ya, tentunya kita bagaimana komunikasi brand kita kepada seluruh stakeholder kita melalui sarana digital saya kira sudah tidak terelakkan lagi. Nah, sehingga peran dari baik sosial media atau official website Bapak Ibu atau aplikasi Bapak Ibu sekalian gitu ya, atau search engine tentunya akan sangat berperan besar dalam membentuk persepsi dari masyarakat terhadap corporate brand Bapak Ibu sekalian. Nah, di era internet sekarang Bapak Ibu, di era digital, pertama biasanya konsumen akan mencari produk atau layanan melalui mesin pencari, Bapak Ibu. Nah, sehingga bagaimana brand kita, corporate brand kita hadir melalui mesin pencari dan mendominasi di mesin pencari, baik melalui strategic search engine optimization atau melalui SEM, itu juga kita bisa lakukan, atau search engine marketing kita bisa lakukan. Nah, mendominasi mesin pencari tentunya ini menjadi langkah pertama bagaimana kita memperkenalkan brand kita di ranah online. Nah, ketika kemudahan konsumen, kemudahan masyarakat mengakses melalui mesin pencari dan menemukan corporate brand kita, mereka akan memudahkan mendapatkan informasi yang rinci, detail terhadap kebutuhan mereka gitu ya. Sehingga mesin pencari menjadi suatu hal yang mendasar gitu ya. Ketika kita ingin melakukan corporate branding di ranah digital atau di ranah online. Biasanya langkah-langkahnya kita mencari suatu kata kunci tertentu gitu ya. Kita melakukan riset di Google Keyword Plan, apa sih kata kunci yang tepat untuk corporate brand kita sesuai dengan produk atau layanan yang kita miliki. Kita create suatu konten yang berbasis SEO sehingga memudahkan konsumen untuk menemukan menemukan konten yang mereka ingin cari. Ini yang pertama. Yang kedua adalah konsumen biasanya juga mencari produk atau layanan mereka akses langsung ke website atau mereka install langsung ke aplikasi yang dimiliki oleh corporate brand tersebut gitu ya. Sehingga keberadaan dari official website Bapak Ibu sekalian ini menjadi suatu hal kritikal. Kenapa Trust & Co Indonesia dan juga Info Ekonomi melakukan riset ini? Basisnya adalah SEO dan website dan sosial media, karena website biasanya menjadi salah satu komunikasi yang sangat baik antara brand dengan konsumennya atau dengan seluruh stakeholdernya. Nah, di website itu kita build suatu konten yang sifatnya edukatif, yang sifatnya memberikan pelayanan langsung, kadang bahkan kita bisa chat secara langsung dengan konsumennya gitu ya, karena difasilitasi fitur tertentu sehingga interaksi antara prinsipal dengan konsumen bisa dilakukan melalui sarana yang kita miliki. Nah, website tentunya diukur dari sisi traffic, berapa traffic dari website Bapak Ibu sekalian. Sehingga salah satu tingkat ukuran
keberhasilan biasanya adalah salah satunya adalah traffic. Yang kedua adalah user friendliness-nya, Bapak Ibu. Jadi seberapa mudah website itu digunakan. Terlebih di era digital sekarang smartphone sangat tinggi gitu ya. Para pengguna smartphone rata-rata orang mengakses internet 80% lebih itu dari smartphone. Tentunya kita harus membuat website kita adalah mobile friendliness gitu ya, sehingga kemudahan akses itu kita fasilitasi dengan optimal. Nah, itu yang kita bisa lakukan. Nah, selain itu juga melalui sosial media, Bapak Ibu, bagaimana membangun engagement kita gitu ya, terlebih di generasi Gen Z dan Gen Alpha gitu ya, dan milenial yang sangat familiar dengan sosial media, terlebih TikTok gitu ya. Itu juga sekarang sudah menjadi suatu fenomena baru bahwa masyarakat terutama di generasi Gen Z dan milenial, mereka memang interaksinya rata-rata melalui TikTok. Sehingga bagaimanapun kita harus adaptasi. Sesuai tadi yang disampaikan oleh Prof. Widodo. Adaptasi menjadi kunci keberhasilan gitu ya dalam terjadi transformasi digital. Sehingga kita harus mengikuti tren perubahan yang terjadi. Selain itu juga adalah YouTube channel sekarang sudah sangat marak. Banyak sekali perusahaan-perusahaan membuat web series gitu ya. Dan kita menunggu gitu ya setiap seriesnya untuk kita lihat gitu ya, kita tonton ada cerita apa di balik kegiatan dari suatu perusahaan atau di balik suatu cerita yang dibuat oleh perusahaan terhadap campaign yang mereka lakukan. Nah, itu sosial media menjadi suatu poin. Nah, di antara sosial media yang ada gitu ya, WhatsApp salah satu aplikasi chat yang paling populer gitu ya. Sehingga sekarang dengan mudahnya masyarakat mengakses berbagai informasi melalui sarana chat, melalui WhatsApp, bahkan share konten berita dan lain sebagainya, informasi tertentu dengan mudahnya kita bisa dapatkan melalui sarana WhatsApp. Nah, biasanya mengkonversi keseluruhan transaksi, ada yang melalui marketplace, ada yang melalui aplikasi, ada yang melalui form tertentu. Bahkan beberapa perusahaan membuat websitenya menjadi web commerce gitu ya. Itulah era di mana digitalisasi terjadi. Sehingga kemudahan akses seperti ini kita patut manfaatkan secara optimal branding di ranah digital. Kenapa? Karena masyarakat di Indonesia tadi disampaikan bahwa 79,5% masyarakat Indonesia sudah mengakses internet. Sehingga kita harus mengintegrasikan ekosistem digital ini supaya membangun brand awareness kita dengan baik, brand reputation kita dengan baik, dan juga tingkat keterpilihan dari brand kita supaya konsumen memilih produk atau layanan yang kita miliki. Dan sudah pasti karena adanya sosial media tentunya relation atau engagement dengan pengguna pengguna sosial media atau followers atau fans sosial media, kita bisa interaksi secara langsung. Nah, branding di era digital saya kira sekarang semakin mudah diukur oleh prinsipal gitu ya, bagaimana tingkat keberhasilannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan sampaikan Trust Info Indonesia pada Januari tahun ini melakukan survei terhadap 200 responden mereka yang sudah melakukan transaksi berbelanja secara online atau secara daring, Bapak Ibu. Jadi kita akan paparkan beberapa slide gitu ya, karena keterbatasan waktu gitu ya. Berdasarkan data yang berhasil kami dapatkan, Bapak Ibu, berdasarkan survei tersebut, apa sih alasan konsumen ketika melakukan transaksi secara daring atau secara online? Tentunya satu adalah kemudahan dan kenyamanan transaksi, Bapak Ibu sekalian. Jadi 78,5% mereka menyampaikan bahwa karena mudah dan nyaman gitu ya. Kenapa? Karena melalui smartphone kita ya Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengakses langsung berbagai produk yang kita butuhkan dengan mudahnya. Kedua, kita bisa bandingkan Bapak Ibu antara produk yang satu dengan produk yang lain gitu ya. Nah, harga yang satu dengan harga yang lain, sehingga kompetitif harga itu pun terjadi Bapak Ibu karena ada transparansi data dan transparansi informasi gitu ya. Sehingga masyarakat dengan mudahnya bisa membandingkan antara brand satu dengan brand yang lain. Yang ketiga adalah pilihan produk yang variatif Bapak Ibu dan banyak. Karena dengan mudahnya kita melakukan searching gitu ya. Karena produk yang kita butuhkan, kalau kita mencari di toko fisik gitu ya, kita mengalami kesulitan, ternyata begitu kita browsing di internet, dengan mudahnya kita langsung mendapatkan siapa yang menjual produk tersebut. Siapa yang membuat
memiliki layanan tertentu gitu ya, atau jasa tertentu. Nah, itu dengan mudahnya kita bisa dapatkan Bapak Ibu. Selain itu juga karena faktor promo atau diskon ya. Kita tahu kalau tren di akhir tahun ada 11 11, 12 12 itu selalu marak gitu ya. Apalagi teman-teman mahasiswa nih yang hadir tentunya sudah biasa gitu ya berbelanja secara daring. Nah, ternyata karena memang pengaruhnya sangat tinggi gitu ya. Nah, tentunya secara penghematan waktu juga sangat berpengaruh Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita kalau terlebih ya era pandemi kemarin itu merubah kebiasaan kita sekarang sehingga orang cenderung transaksi online ya sudah menjadi satu hal yang biasa gitu ya, yang satu hal yang biasa. Nah, secara waktu lebih hemat dan bahkan ya barangnya langsung sampai di lokasi. Nah, ini beberapa alasan konsumen ketika memutuskan atau mereka berbelanja secara daring Bapak Ibu. Nah, tapi platform apa yang mereka gunakan Bapak Ibu ketika mereka berbelanja secara online atau secara daring? Yang pertama adalah marketplace Bapak Ibu. Saya lihat beberapa subsidiari BUMN gitu atau BUMN sudah memanfaatkan marketplace dalam memasarkan produknya gitu ya. Nah, kemarin ada salah satu perusahaan subsidiari yang menjual produknya, produk beras gitu ya, di marketplace dan bahkan mendapat brand choice gitu ya dari Trust Co karena memang secara penjualan sangat tinggi Bapak Ibu dan juga secara rating dan reviewnya juga sangat bagus gitu ya. Sehingga marketplace Bapak Ibu sekalian ini menjadi poin tertinggi. Jadi kalau kita ingin memasarkan produk atau layanan atau jasa kita, kita bisa memanfaatkan marketplace sebagai salah satu channel penjualan dari produk atau layanan kita. Karena 85% ternyata yang disurvei menyampaikan bahwa mereka berbelanja melalui marketplace. Yang kedua adalah sosial media. Terlebih kemarin ketika TikTok gitu ya memiliki social commerce yang sangat canggih gitu ya, sangat hebat, apalagi dengan live shoppingnya gitu ya, sehingga memudahkan masyarakat untuk berbelanja secara langsung selain mereka bisa chat, bisa mengeksplor konten gitu ya, atau mereka membuat suatu konten tertentu. Ternyata di TikTok juga beberapa waktu lalu sebelum dilarang kita bisa transaksi di TikTok gitu ya, menjadi social commerce yang sangat menarik gitu ya, sehingga sosial media pun menjadi platform untuk mereka melakukan transaksi walaupun ada yang langsung ada yang tidak. Kalau sekarang kan bisa di-linkkan ke Tokopedia dan lain sebagainya. Bapak Ibu 23,5% mereka melakukan transaksi melalui website dari perusahaan gitu ya. Sehingga website beberapa perusahaan memang sudah develop menjadi web commerce gitu ya, sehingga kemudahan masyarakat dalam bertransaksi difasilitasi oleh perusahaan. Nah, terlebih di sektor perbankan ya. Jadi itu sudah sangat lazim dan biasa gitu ya. Dan aplikasi Bapak Ibu juga sangat berpengaruh. Jadi aplikasi perusahaan itu juga tidak hanya membentuk database yang besar, tidak hanya sebagai program CRM dari perusahaan, tapi juga sebagai alat transaksi gitu ya. Ini juga memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi. Ini terbukti berdasarkan survei yang berhasil kami dapatkan Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, apa sih yang dilakukan konsumen ketika sebelum mereka memutuskan melakukan transaksi berbelanja gitu ya. Ternyata pertama tentunya mereka mengenali apa sih kebutuhan saya gitu ya. Nah, ketika mereka sudah mengenali kebutuhannya gitu ya, mereka biasanya akan mencari berbagai informasi. Mereka melakukan searching, apakah melalui mesin pencari, ataukah melalui marketplace, atau dari KOL, Key Opinion Leader gitu ya, atau dari influencer mikro atau buzzer atau lainnya gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Atau mereka dari word of mouth, atau kalau di internet ya mereka akses melalui sosial media misalkan, atau akses melalui website resmi perusahaan misalnya. Nah, itu yang mereka lakukan sehingga channel komunikasi dalam branding ini Bapak Ibu perlu perlu betul-betul plankan dengan baik supaya masyarakat ketika mencari produk atau layanan Bapak Ibu, mereka dapat dengan mudah menemukan produk atau jasa yang Bapak Ibu jual kepada masyarakat. Nah, yang ketiga adalah mereka mengevaluasi Bapak Ibu. Jadi era sekarang itu mereka akan meng-compare antara brand yang satu dengan brand yang lain.
corporate brand yang satu dengan corporate brand yang lain. Sudah pasti mereka akan compare. Kalau bank pasti mereka akan compare dari sisi bunganya misalkan ya. Mereka akan cek satu dengan yang lain, persyaratannya, kemudahannya dan lain sebagainya. Sehingga hal ini akan sangat berdampak terhadap tidak hanya keterpilihan brand Bapak Ibu oleh konsumen Bapak Ibu sekalian, tapi juga tingkat loyalitas. Kenapa? Karena kita build kemudahan buat konsumen kita, baik secara edukasi gitu ya, baik secara relation melalui sosial media, atau mungkin customer service Bapak Ibu yang secara digital melayani konsumen Bapak Ibu sekalian. Itu juga sangat berpengaruh. Sehingga evaluasi berbagai alternatif pilihan itu konsumen akan lakukan Bapak Ibu. Yang keempat adalah keputusan melakukan pembelian. Nah, ketika mereka sudah memutuskan suatu transaksi terhadap brand tertentu, tentunya mereka punya reason kenapa mereka melakukan transaksi di brand tertentu. Nah, setelah itu baru mereka memberikan review, rating gitu ya, dan juga penilaian dari setelah mereka melakukan transaksi terhadap produk. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, memang tidak semua corporate brand atau perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD, subsidiari BUMN memanfaatkan marketplace misalkan ya. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu, karena mereka punya office gitu ya, kadang melalui Google Maps pun gitu ya, mereka mereview gitu ya titik lokasi dari kantor Bapak Ibu sekalian, kantor layanan Bapak Ibu sekalian. Sehingga ketika kita akan mencari gitu ya titik lokasi kantor Bapak Ibu sekalian, mereka akan searching melalui Google Maps gitu ya, mereka akses, di situ mereka bisa lihat berapa rating yang diberikan oleh pengunjung yang sudah mengunjungi kantor Bapak Ibu sekalian. Artinya mereka bisa saja komplain ada di sana juga gitu ya. Jadi pastikan reputasi dari brand Bapak Ibu terjaga secara baik, karena di era digital ini kita dengan mudahnya mengakses berbagai informasi baik positif, netral atau tidak baik gitu ya. Jadi kita bisa akses dengan mudahnya Bapak Ibu sekalian. Nah, selain itu Bapak Ibu sekalian, apa sih yang dicari melalui informasi ketika pencarian informasi produk sebelum mereka berbelanja itu di mana saja? Nah, saya akan detailkan berdasarkan survei yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah mereka mencari informasi produk melalui marketplace Bapak Ibu. Ternyata memang kalau produk-produk consumer good gitu ya, produk-produk kecantikan apalagi gitu ya, itu sangat mudah ditemukan di marketplace karena memang tingkat penjualannya sangat tinggi gitu ya. Nah, ternyata konsumen Indonesia itu langsung mengakses marketplace Bapak Ibu. Jadi ternyata bukan lagi mesin pencari, tapi lebih spesifik langsung ke marketplace karena mereka bisa langsung menemukan produk atau jasa yang mereka cari gitu ya. Nah, dan mereka bisa ditampilkan atau diberikan preferensi beberapa produk atau beberapa brand yang ditampilkan di marketplace. Ini 62% mengakses langsung pencarian produk melalui marketplace. Yang kedua adalah pencarian informasi melalui mesin pencari. Mesin pencari bagaimana kita mendominasi di mesin pencari. Kalau kita memang belum mendominasi di mesin page one Google atau page two Google, ya kita bisa gunakan iklan gitu ya, iklan untuk menarik audiens atau target pasar yang kita bidik gitu ya, untuk mendatangkan lead calon konsumen yang kita bidik gitu ya. Nah, selain itu juga mereka mengakses sosial media Bapak Ibu, sehingga keaktifan sosial media Bapak Ibu sekalian, informasi produk atau layanan Bapak Ibu sekalian melalui sosial media itu juga sangat berpengaruh terhadap pencarian informasi ketika sebelum memutuskan pembelian suatu produk atau jasa Bapak Ibu sekalian. Nah, selain itu juga produk review di YouTube channel ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau yang sering melakukan review itu kan produk-produk kecantikan ya. Sekarang banyak sekali influencer di produk-produk kecantikan Bapak Ibu yang sangat marak gitu ya. Bahkan kalau ketika ditanya ternyata review produk di YouTube itu sangat berpengaruh Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika konsumen akan mencari suatu produk tertentu karena konsumen lebih suka nonton gitu ya, lebih suka melihat. Nah, mereka cenderung mengakses YouTube Bapak Ibu. Bahkan informasinya biasanya lebih detail, lebih rinci gitu ya, dibanding informasi berbasis teks gitu ya, sehingga mereka bisa lihat gitu ya, mereka lihat visualnya, lihat review dari influencernya dan lain sebagainya. Itu dilakukan. Produk-produk elektronik juga demikian. Atau beberapa perusahaan biasanya juga mengedukasi pasar melalui YouTube channel mereka, Bapak Ibu. Jadi mereka bikin konten-konten yang relate dengan produk atau layanan mereka.
Nah, selain itu juga rekomendasi pengguna, artinya review, rating ya Bapak Ibu, itu sangat berdampak. Rata-rata Bapak Ibu, rating konsumen Indonesia itu mendekati sangat baik ya. Jadi di angka 4,8 rata-ratanya. Jadi ketika di marketplace itu di angka 4,8. Tapi kalau rating Bapak Ibu di angka di bawah 4 itu di bawah rata-rata Bapak Ibu, di bawah rata-rata. Jadi kita harus tingkatkan rating kepuasan konsumen ketika sudah melakukan berbelanja secara daring atau secara online. Nah, selanjutnya adalah influencer. Nah, kita tahu nih ada selebgram gitu ya, ada YouTuber gitu ya, ada di TikTok juga gitu, influencer di TikTok dan lain sebagainya. Itu juga bisa berpengaruh terhadap penjualan. Bahkan beberapa produk khususnya makanan Bapak Ibu sekalian itu biasanya review dari TikTok luar biasa berpengaruh dan berdampak. Nah, ini juga terjadi pergeseran Bapak Ibu. Beberapa pelaku bisnis mereka ketika mengundang, kalau dulu mungkin hanya wartawan saja, tapi kalau sekarang mereka mengundang juga dengan influencer. Bahkan kalau kita lihat di istana pun begitu gitu ya. Ketika mereka membuat satu kegiatan tertentu, mereka kadang mengundang influencer dan juga mengundang teman-teman media. Jadi memang sudah agak terjadi pergeseran Bapak Ibu. Selain mereka mengundang media, juga mereka mengundang influencer Bapak Ibu. Nah, selain itu juga berpengaruh dari media online, iklan produk gitu, dan juga website dari perusahaan Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah pencarian informasi sebelum mereka melakukan keputusan melakukan pembelian. Nah, lalu apa yang menjadi faktor mereka ambil suatu produk tertentu atau beli suatu jasa tertentu? Harga masih menduduki peringkat pertama Bapak Ibu. Jadi harga produk yang kompetitif itu menjadi hal yang penting. Yang kedua adalah promo atau diskon. Kenapa 11, 11, 12, 12 itu juga sangat diminati oleh masyarakat karena memang momen tertentu itulah mereka melakukan transaksi gitu ya. Dan juga rekomendasi dari ulasan positif dari pengguna yang sudah melakukan transaksi. Inilah brand sejatinya di sana gitu. Jadi brand adalah experience tadi, brand adalah persepsi. Nah, mereka tuangkan ke dalam ulasan gitu ya. Selain awareness juga adalah dari rekomendasi pengguna yang sudah melakukan transaksi. Itu sangat berpengaruh besar gitu ya. Selain itu juga adalah brand produk tersebut gitu ya. Nah, ini beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian sampai ke faktor keamanan transaksi, kualitas pelanggan, pelayanan pelanggan dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan kenapa konsumen melakukan transaksi secara daring atau secara online. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, tentunya kalau kita mengambil model dari The AIDA gitu ya, The AIDA model, bagaimana strategik yang kita bisa lakukan gitu ya. Pertama, tentunya harus membuat attention gitu ya. Bagaimana orang melihat kegiatan branding kita, baik di Google gitu ya, baik di sosial media, di website, di aplikasi, di YouTube channel dan lain sebagainya, supaya orang melihat attention dengan kegiatan branding yang kita miliki. Kedua, orang akan interest gitu ya. Ketika mereka interest, mereka akan tertarik melihat sampai desire atau bertanya lebih rinci tentang produk dan layanan kita. Nah, membuat ini tentunya perlu suatu strategi tersendiri gitu ya, suatu campaign tersendiri gitu ya. Bagaimana membuat satu konten yang menarik tersendiri gitu ya, supaya mereka mau membeli produk atau jasa yang kita miliki gitu ya. Oke, karena waktu terbatas saya akan percepat Bapak Ibu sekalian. Nah, terakhir Bapak Ibu, secara bagaimana membangun brand di ranah digital, tentunya yang pertama adalah kita membentuk satu awareness yang baik di mata masyarakat gitu ya. Melalui apa? Kita bisa create satu konten pemberitaan, baik kegiatan CSR, peluncuran produk baru gitu ya, kerjasama bisnis gitu ya, achievement tertentu gitu ya. Kita bisa membuat melakukan kegiatan press release melalui berbagai media digital saat ini yang sangat marak dan cepat kita bisa didistribusikan, atau kita membangun awareness melalui SEO gitu ya, atau kita membangun awareness melalui social media, atau membangun awareness melalui channel-channel yang lain. Yang kedua adalah membentuk image dari perusahaan kita positif
pastikan kalau ada negatif suara-suara respon negatif dari masyarakat, ya kita harus bisa menjawab dengan bijak gitu ya, supaya image dari brand Bapak Ibu tetap terjaga. Yang ketiga adalah bangun engagement secara baik gitu ya, dengan pendekatan melalui sosial media, melalui chat, sarana chat yang Bapak Ibu sudah bangun gitu ya. Keempat, diharapkan brand Bapak Ibu terpilih oleh konsumen dan konsumen dapat memberikan review dan rating terbaik, dan juga setelah itu kita maintain gitu ya, supaya mereka loyal terhadap brand yang kita miliki. Nah, 3 aspek pendekatan bagaimana awareness Bapak Ibu unggul dibanding dengan perusahaan yang lain, kalau bisa di top 3 di kategorinya atau di kategori produk atau jasanya. Yang kedua adalah tingkat keterpilihan dari brand Bapak Ibu harus tinggi, biasanya diukur dari diferensiasi produk Bapak Ibu gitu ya. Di situ sangat penting, price juga sangat berpengaruh gitu ya. Tadi review rating dari konsumen yang sudah melakukan transaksi itu juga sangat dilihat oleh konsumen. Nah, ketika mereka sudah melakukan transaksi dengan brand Bapak Ibu, maintain dengan mereka, berikan pelayanan terbaik supaya mereka menjadi loyal terhadap brand Bapak Ibu sekalian. Nah, terakhir Bapak Ibu, slide terakhir ada quotes menarik dari Jack Ma gitu ya. You should learn from your competitor, but never copy. Copy and your die. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan dapat memberikan insight pada sore hari ini, dan mudah-mudahan brand Bapak Ibu semakin dikenal oleh masyarakat luas, semakin tingkat keterpilihannya juga semakin tinggi, dan juga tingkat loyalitas konsumen terhadap brand Bapak Ibu semakin kuat. Terima kasih, salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Ya, terima kasih Bapak Tri Raharjo atas informasi dan juga pengetahuan yang sangat bermanfaat sekali untuk kita. Namun kami juga ingin mengucapkan minta maaf nih Pak atas keterbatasan waktu yang kita miliki. Dan kita masih bisa melanjutkan diskusi kita ataupun pemaparannya di selanjutnya ya. Yang pastinya kita masih banyak sekali webinar-webinar selanjutnya. Ya, selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan semakin lengkap rasanya jika kita simak presentasi metode penilaian yang akan disampaikan oleh Bapak Panji Nurdiansyah selaku Research Director Trust & Co Indonesia. Kepada Bapak Panji Nurdiansyah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Widodo, kemudian yang saya hormati juga ada Pak Tri Raharjo, yang saya hormati juga Bapak Arief Munajat dan Bapak Luki, serta yang saya banggakan Bapak Ibu perwakilan perusahaan-perusahaan peraih Top Digital Corporate Brand Award 2024 ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proses riset dan penilaian yang kami lakukan dalam Top Digital Corporate Brand Award 2024 ini, special achievement for BUMN, subsidiary BUMN dan BUMD. Boleh dibantu ditampilkan slide-nya. Baik, Bapak Ibu, pertama-tama Top Digital Corporate Brand Award ini merupakan sebuah penghargaan bergengsi tentunya bagi perusahaan-perusahaan dari BUMN, subsidiari BUMN, dan BUMD di Indonesia. Tentunya perusahaan-perusahaan tersebut dinilai telah sukses meningkatkan aktivitas corporate brand di ranah digital sehingga unggul dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Boleh dibantu next lagi. Maksud dan tujuan dari penyelenggaraan Top Digital Corporate Brand Award 2024 ini, yang pertama adalah tentunya ini menjadi bukti keberhasilan kinerja positif perusahaan-perusahaan BUMN, subsidiari BUMN, dan BUMD di Indonesia dalam mengelola branding di ranah digital untuk menciptakan corporate image yang positif di mata netizen. Kemudian yang kedua, tentunya kami ingin memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah berhasil memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan corporate brand di mata konsumen, terutama pengguna internet atau netizen di Indonesia.
Yang ketiga, penghargaan ini kami berharap ini menjadi pemicu kepercayaan stakeholders, shareholder, dan masyarakat terhadap perusahaan-perusahaan BUMN, subsidiari BUMN, dan BUMD peraih Top Digital Corporate Brand Award 2024 ini. Dan yang terakhir tentunya logo penghargaan ini dapat boleh dibantu next slide. Ya, untuk penilaian Top Digital Corporate Brand Award 2024 ini kami lakukan mulai dari Desember 2023 hingga Februari 2024, tentunya kepada perusahaan-perusahaan BUMN, subsidiari BUMN dan BUMD di Indonesia, di mana riset ini dilakukan dengan metode desk research dengan menggunakan 3 parameter penilaian, yaitu search engine aspect, social media aspect, dan website aspect. Boleh dibantu next. Parameter yang kami gunakan yaitu search engine aspect, di mana parameter ini kami gunakan untuk mengukur banyaknya ulasan dari dari perusahaan di halaman internet, dan juga banyaknya corporate brand dicari secara langsung oleh pengguna internet dalam rata-rata bulanan. Tentunya netizen yang melakukan pencarian secara langsung atau mengulas langsung corporate brand ini memiliki kebutuhan terhadap perusahaan secara langsung. Itu yang menetapkan kami menentukan parameter search engine aspect ini menjadi parameter utama penilaian Top Digital Corporate Brand Award. Kemudian parameter penilaian yang kedua adalah di mana kami mengukur dari sisi tingkat banyaknya pengikut, aktivitas yang terjalin, serta engagement yang terjalin antara perusahaan dengan konsumennya, atau juga dengan masyarakat serta dengan pengguna media sosial. Di sini kami mengukur dari 3 sosial media teratas. Yang pertama adalah Facebook. Tentunya yang kami ukur dari Facebook ini adalah Facebook page, tentang pengikutnya, aktivitas postingan, kemudian engagement yang terjalin, serta interaksi komunikasi 2 arah yang terjalin di sosial media Facebook, Instagram, dan YouTube. Kemudian yang ketiga adalah parameter website aspect, di mana parameter ini kami tetapkan untuk mengukur seberapa cepat accessible dari sebuah website perusahaan, apalagi bicara tentang perusahaan-perusahaan BUMN, subsidiari, dan juga BUMD, di mana kebutuhan masyarakat sangat tinggi untuk berkunjung langsung kepada website perusahaan-perusahaan tersebut, karena bagaimanapun di ranah digital, di ranah internet, website perusahaan menjadi profil atau wajah utama perusahaan untuk tampil dilihat oleh pengguna internet di luar media-media lain sebagai pendukungnya. Kemudian dalam website aspek juga kami mengukur dari sisi banyaknya visitor yang berkunjung langsung ke dalam website perusahaan untuk mencari informasi-informasi seputar perusahaan. Seperti itu. Boleh dilanjut? Boleh dilanjut slide-nya? Selanjutnya untuk proses riset dan penilaian, di mana yang pertama kami melakukan perumusan proses dan parameter penilaian digital, di mana tadi sudah saya sebutkan kita menetapkan 3 parameter penilaian. Kemudian kami melakukan pengumpulan dan pengelompokan data perusahaan BUMN, subsidiari BUMN, dan BUMD yang ada di Indonesia. Lalu setelah itu kami masuk ke dalam proses riset data perusahaan berdasarkan 3 parameter penilaian yang tadi. Kami capture datanya, kami cari keseluruhan melalui berbagai search engine dan sosial media. Kemudian masuk ke dalam input data dan penilaian terhadap data yang telah kami kumpulkan, beserta bukti-bukti yang juga telah kami kumpulkan. Setelah itu masuk ke dalam proses pengumuman hasil penilaian Top Digital Corporate Brand Award, dan tentunya setelah itu
kita berkumpul pada hari ini untuk melakukan penyelenggaraan e-award ceremony Top Digital Corporate Brand Award 2024 Special Achievement for BUMN, subsidiary BUMN dan BUMD. Boleh selanjutnya, next. Selanjutnya, kriteria pemenang yang kami tetapkan dalam penghargaan Top Digital Corporate Brand Award 2024 Special Achievement for BUMN, subsidiary BUMN dan BUMD diberikan kepada perusahaan BUMN, subsidiary BUMN dan BUMD yang telah berhasil memenuhi 3 parameter penilaian yang telah kami tetapkan tadi, serta memenuhi 2 kriteria akhir penilaian yang telah kami tetapkan, yaitu yang pertama adalah perusahaan achievers meraih total final score minimum di 70 poin, kemudian perusahaan achievers masuk ke dalam top 150 Digital Corporate Brand Award 2024. Sekian pemaparan proses riset dan penilaian Top Digital Corporate Brand Award ini saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan selamat kepada seluruh peraih Top Digital Corporate Brand Award 2024 special for BUMN, subsidiary BUMN dan BUMD. Sukses dan semangat selalu untuk Bapak Ibu sekalian perwakilan perusahaan. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Panji Nurdiansyah atas penyampaiannya yang luar biasa sekali. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah saatnya kita ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu awarding ceremony 5th Top Digital Corporate Brand Award 2024. Baiklah, sebelum kita berlanjut, kami memberitahukan kepada para penerima penghargaan nanti bahwa setelah acara awarding ceremony akan dilanjutkan dengan acara wawancara khusus kepada masing-masing peraih award, dan kami mohon kepada para penerima award untuk bisa mengikutinya karena hasil dari wawancara nanti akan sangat penting untuk kebutuhan publikasi di media seluas-luasnya. Baiklah hadirin yang berbahagia, siapa sajakah para peraih 5th Top Digital Corporate Brand Award 2024? Marilah kita saksikan video berikut ini. Corporate brand sebagai simbol yang mewakili perusahaan haruslah mengandung berbagai unsur yang sesuai dengan perusahaan, seperti visi dan misi, keunggulan kompetitif, komitmen terhadap pelayanan konsumen dan lingkungannya, sehingga membentuk persepsi positif yang kuat di benak masyarakat. Untuk itu, insan corporate communications di perusahaan-perusahaan lingkup BUMN, subsidiary BUMN dan BUMD dituntut agar dapat memberikan gambaran holistik tentang identitas, nilai dan komitmen perusahaan tempat mereka berkarya, sehingga masyarakat dapat menilai corporate brand yang dihadirkan tepat sesuai dengan bisnis yang dijalankannya. Dengan semakin bertambah banyak perusahaan milik negara yang adaptif terhadap transformasi digital serta mampu memanfaatkan teknologi digital dengan berbagai inovasi untuk mengembangkan bisnis dan brand perusahaan mereka dalam upaya mempertahankan performa terbaiknya. Meski demikian, hanya perusahaan yang menjalankan strategi digital branding yang tepatlah yang mampu memiliki kunci keberhasilan dalam memenangkan kompetisi di tengah tingginya gelombang persaingan digitalisasi yang semakin sulit ini. Infoekonomi.id bekerjasama dengan Trans&Co Indonesia kembali menyelenggarakan Top Digital Corporate Brand Award, sebuah ajang apresiasi kepada perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD dan subsidiary BUMN yang telah sukses menjalankan aktivitas corporate brand di ranah digital sehingga unggul dibanding perusahaan lainnya. Anugerah penghargaan 5th Top Digital Corporate Brand Award 2024 diberikan kepada perusahaan yang dinilai berdasarkan riset digital untuk mengukur keberhasilan perusahaan-perusahaan tersebut dalam melakukan inovasi dan meningkatkan aktivitasnya di ranah digital. Riset Digital Corporate Brand Index 2024 dilakukan mulai Desember 2023 hingga Februari 2024 terhadap perusahaan-perusahaan BUMN, subsidiary BUMN dan BUMD di Indonesia berdasarkan 3 parameter penilaian digital,
yaitu Search Engine Aspect, Social Media Aspect, dan Website Aspect, yang menjadikan penghargaan ini memiliki unsur kredibilitas dan reliabilitas yang tinggi dan terpercaya. Inilah Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2024, Special Achievement for BUMN, Subsidiary BUMN, dan BUMD. Baiklah, langsung saja. Inilah peraih Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2024. Sebagai salah satu anak perusahaan PT Pertamina Persero, kredibilitas dan pengalaman PT Patra Jasa yang bergerak melalui 3 pilar bisnis, yaitu Property and Development, Hotel and Resort, dan Services, sudah tidak diragukan lagi dalam memberikan pelayanan terbaiknya dalam mewujudkan visinya menjadi perusahaan yang terdepan dalam industri properti, hospitality, dan multijasa. Perusahaan menjalankan seluruh aktivitas bisnisnya dengan selalu mengacu kepada 5 prinsip dasar GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan, serta memahami pentingnya pembangunan berkelanjutan dalam setiap aspek bisnis untuk mempertahankan keunggulan kualitas layanan bisnis. Berdasarkan hasil penilaian Top Digital Corporate Brand Index 2024, dalam setahun terakhir, terdapat 16.000 ulasan tentang Patra Jasa di halaman internet, serta 6.600 netizen melakukan pencarian terhadap Patra Jasa tiap bulannya. Hadirin sekalian, inilah peraih Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2024 Special Achievement for Subsidiary BUMN, Patra Jasa. Kami ucapkan selamat kepada Patra Jasa, peraih penghargaan Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2024 Special Achievement for Subsidiary BUMN. Dan kami persilakan kepada Ibu Sekar Anditdiawati Utami selaku Manager Corporate Communication and Branding PT Patra Jasa untuk memberikan sambutannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Trans & Co Indonesia yang bekerja sama dengan Info Ekonomi ID atas penghargaan yang telah diberikan. Merupakan suatu prestasi yang membanggakan bagi Patra Jasa, di mana kami akhirnya berhasil meraih penghargaan Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2024 Special Achievement for Subsidiary BUMN. Dengan ini saya mewakili direksi dan manajemen dari Patra Jasa selaku sebagai manajer Corporate Communication and Branding Patra Jasa. Saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras kepada seluruh perwira Patra Jasa dan dukungan dari seluruh stakeholders Patra Jasa. Kami di sini akan terus mempertahankan dan meningkatkan strategi branding Patra Jasa dari segi korporat maupun dari bisnis kami dalam mengkomunikasikan brand dan produk ke depannya, khususnya dalam digital corporate brand. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sekar Anditdiawati Utami dan saya ucapkan selamat kepada PT Patra Jasa atas penghargaan yang telah diterima, yaitu Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2024 Special Achievement for Subsidiary BUMN berdasarkan hasil riset bahwa Patra Jasa memiliki 16.000 ulasan dan 6.600 pencarian. Saya yakin bahwa Patra Jasa akan terus meningkatkan kinerja dalam pembangunan yang berkelanjutan sesuai aspek bisnisnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas penghargaan Top Digital Corporate Brand Award 2024. Ya, baiklah, selanjutnya kita akan mengabadikan momen ini. Kita akan berfoto bersama.
Langsung lihat ke arah kamera, jangan lupa untuk menunjukkan sertifikatnya kepada Ibu Sekar, perwakilan dari PT Patra Jasa selaku peraih penghargaannya. Langsung saja lihat ke arah kamera. Senyum. 3, 2, 1. Ya, sekali lagi. 3, 2, 1. Terima kasih. Terima kasih Bu Sekar. Ya, baiklah para hadirin yang berbahagia. Kita akan menuju ke peraih Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2024 yang selanjutnya. Namun sebelum kita akan menyaksikan video berikut ini. Sebagai salah satu perusahaan pembiayaan yang mendapat dukungan kuat dari PT Bank Mandiri Persero Tbk dan PT Tunas Radian Tbk, PT Mandiri Tunas Finance terus meningkatkan kinerja untuk mencapai visinya, yaitu to be your trusted financing partner and provide reliable, fast and easy services to customer, dan harapan untuk menjadi perusahaan pembiayaan nomor 1 di Indonesia. Untuk itu, Mandiri Tunas Finance berfokus kepada pemenuhan kebutuhan kredit masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa serta peduli terhadap lingkungan, memberikan manfaat optimal bagi stakeholder, serta membangun sumber daya insan profesional yang pantang menyerah dalam budaya kerja menyenangkan dan membanggakan dalam berkarya meraih prestasi terbaik. Berdasarkan hasil penilaian Top Digital Corporate Brand Index 2024, dalam setahun terakhir terdapat lebih dari 20 ribuan ulasan tentang Mandiri Tunas Finance di internet dan ada rata-rata 14.000 netizen mencari info terkait Mandiri Tunas Finance setiap bulannya. Sosial medianya pun aktif diikuti oleh lebih dari 45.000 pengikut Instagram dan Facebook page. Sementara ada lebih dari 150 ribuan pengguna internet mengunjungi halaman website resmi Mandiri Tunas Finance. Inilah peraih Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2024 Special Achievement for Subsidiary BUMN Mandiri Tunas Finance. Ya, kami ucapkan selamat kepada Mandiri Tunas Finance, peraih penghargaan Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2024 Special Achievement for Subsidiary BUMN, dan kami persilahkan kepada Bapak Chamar Sativa selaku Kepala Divisi Strategic Marketing Communication PT Mandiri Tunas Finance untuk memberikan sambutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arif Munajat selaku CEO infoekonomi.id, yang terhormat kepada Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trans & Indonesia, serta Bapak dan Ibu sekalian. Saya Chamar Sativa selaku Kepala Divisi Strategic and Marketing Communication PT Mandiri Tunas Finance. Kami mewakili manajemen PT Mandiri Tunas Finance mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Info Ekonomi yang telah mempercayakan kepada kami meraih awarding ceremony Fifth Top Digital PR Award Special Achievement for BUMN Subsidiary BUMN and BUMD. Hal ini sebagai bentuk apresiasi yang luar biasa kepada kami, dan kedepannya semoga MTF bisa memberikan kontribusi yang terbaik dalam membangun negeri. Dalam rangka mendorong program pemerintah untuk melakukan percepatan transformasi digital, MTF tak henti menyalurkan inovasi dan implementasi digitalisasi kepada setiap lini bisnis dalam mewujudkan pelayanan dan yang cepat dan mudah sesuai dengan tagline kami, yaitu fast and easy. Tak lupa kami juga ingin mengapresiasi kepada seluruh perwira MTF, rekan-rekan MTF karena atas inovasi dan kerja keras yang sudah diberikan selama ini sehingga MTF bisa menerima penghargaan ini. Akhir kata, semoga dengan adanya penghargaan ini kami dapat semakin memotivasi kepada diri kami sendiri dan kepada yang lain untuk terus maju, untuk bisa menjadi terdepan dan bersaing dalam perkembangan industri otomotif, khususnya di bidang perusahaan pembiayaan yang mengadopsi sistem digital. Sekali lagi terima kasih dan semangat pagi. Selamat pagi Pak Chamar Sativa, terima kasih atas ucapannya dan selamat atas penghargaan kepada PT Mandiri
Tunas Finance atas penghargaan Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2024 Special Achievement for Subsidiary BUMN. Berdasarkan hasil riset kami, terdapat 20 ribuan ulasan, 14.000 pencarian, dan juga 150.000 pengunjung website. Semoga Mandiri Tunas Finance dapat mempertahankan eksistensi dan kredibilitasnya, dan juga dapat meningkatkan pelayanan atas kredit yang diberikan kepada konsumennya. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas penghargaan yang diraih Mandiri Tunas Finance. Ya, baiklah, selanjutnya kita akan berfoto bersama untuk mengabadikan momen kali ini. Langsung saja lihat ke arah kamera, jangan lupa juga untuk menunjukkan sertifikatnya ke arah kamera. Ya, pastikan sertifikatnya bisa terbaca. Ya, oke, langsung saja kita akan berfoto bersama, lihat ke arah kamera, senyum, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Terima kasih. Terima kasih, Pak Camar. Ya, baiklah hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan menuju ke peraih Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2024 selanjutnya. Dan untuk itu marilah kita saksikan video berikut ini. Menjadi pengelola Bandara Internasional Kuala Namu di Sumatera Utara, PT Angkasa Pura Aviasi yang berdiri pada November 2018 sebagai anak usaha PT Angkasa Pura II, kini berupaya meningkatkan jumlah penerbangan internasional dan domestik untuk membuka rute baru dari dan ke bandara hub atau bandara utama dan spoke atau pengumpan di Indonesia Barat. Visi utama Angkasa Pura Aviasi yaitu meningkatkan lalu lintas penumpang domestik dan internasional dengan memanfaatkan lokasi yang strategis menjadi master plan jangka panjang untuk melengkapi pertumbuhan bandara-bandara Asia yang maju dalam hal digitalisasi, kesiapsiagaan untuk masa depan, dan pengalaman komersil tanpa batas yang tertandingi sesuai dengan long-term business plan yang sedang berjalan ke depan. Berdasarkan hasil penilaian Top Digital Corporate Brand Index 2024, dalam setahun terakhir, terdapat lebih dari 6.000 ulasan tentang Angkasa Pura Aviasi di internet, dan ada rata-rata 6.000 netizen mencari info terkait Angkasa Pura Aviasi setiap bulannya. Sosial medianya diikuti oleh lebih dari 250.000 pengikut di Instagram dan Facebook page. Sementara ada lebih dari 44.000 pengguna internet mengunjungi halaman website resmi Angkasa Pura Aviasi dalam satu bulan. Inilah peraih Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2024 Special Achievement for Subsidiary BUMN Angkasa Pura Aviasi. Kami ucapkan selamat kepada Angkasa Pura Aviasi selaku peraih penghargaan Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2024 Special Achievement for Subsidiary BUMN, dan kami persilahkan kepada Bapak Haris selaku Director of Human Capital PT Angkasa Pura Aviasi untuk memberikan sambutannya. Baik, yang kami hormati Pak Arif, Pak Tri Raharjo, serta hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Sungguh sebuah kebanggaan bagi kami PT Angkasa Pura Aviasi yang merupakan perusahaan yang masih baru dalam mengelola bandara Kuala Namu Airport. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa pencapaian ini merupakan sebuah milestone penting bagi kami untuk berusaha untuk meningkatkan ke depan awareness publik kepada PT Angkasa Pura Aviasi. Awarding ini akan menjadi sebuah pemicu kami untuk bekerja lebih keras lagi, bagaimana kami membangun reputasi positif bagi membangun reputasi positif PT Angkasa Pura Aviasi di kalangan masyarakat. Bagaimana kami juga ingin membangun trust atau kepercayaan publik kepada kami selaku pengelola Bandara Kuala Namu. Kami punya mimpi besar, kami punya tanggung jawab besar bagaimana mentransform Bandara Kuala Namu ke depan menjadi international hub. Mudah-mudahan awarding ini akan terus memacu diri kami untuk terus berupaya lebih baik lagi. Terima kasih kepada Info Ekonomi dan juga kepada Info Ekonomi atas penyelenggaraan awarding ini, dan mudah-mudahan ke depan akan memacu kami untuk terus meningkatkan awareness publik kepada PT Angkasa Pura Aviasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haris dan selamat saya ucapkan kepada PT Angkasa Pura Aviasi atas penghargaan Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2024 Special Achievement for Subsidiary BUMN. Semoga Angkasa Pura Aviasi dapat terus menjalankan komitmennya sebagai pengelola bandara hub and spoke di Indonesia bagian barat sesuai dengan long term bisnisnya ke depan. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas penghargaan yang telah diraih Angkasa Pura Aviasi. Terima kasih Pak Haris. Ya, baiklah, selanjutnya kita akan mengabadikan momen yang berharga ini. Boleh lihat ke arah kamera, jangan lupa juga untuk menunjukkan sertifikatnya. Ya, langsung saja senyum. 3, 2, 1. Kita coba gaya lain. 3, 2, 1. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Haris. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baiklah hadirin yang berbahagia, kita akan menuju ke peraih penghargaan Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2024 yang selanjutnya. Namun sebelumnya marilah kita saksikan video berikut ini. Bank Pembangunan Daerah yang didirikan pada 25 Maret 1964 ini bertujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat melalui kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah. Untuk mencapai visinya, yaitu menjadi bank yang kuat, kompetitif dan berkontribusi untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan atau Bank Kalsel berperan membantu pemerintah dalam pembangunan ekonomi, baik di kawasan regional maupun nasional, memberikan layanan terpadu melalui produk dan layanan inovatif berbasis digital, menempati posisi strategis melalui program kemitraan dengan pemerintah daerah dan masyarakat, serta memberikan kontribusi positif kepada semua stakeholder, baik pemegang saham, nasabah, karyawan maupun masyarakat. Berdasarkan hasil penilaian Top Digital Corporate Brand Index 2024, dalam setahun terakhir terdapat 89.000 ulasan tentang Bank Kalsel di halaman internet, serta 8.000 netizen melakukan pencarian terhadap Bank Kalsel tiap bulannya. Sosial medianya pun diikuti oleh lebih dari 26.000 pengikut di Instagram. Hadirin sekalian, inilah peraih Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2024 Special Achievement for BUMD Bank Kalsel. Kami ucapkan selamat kepada Bank Kalsel, peraih penghargaan Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2024 Special Achievement for BUMD, dan kami persilakan kepada Bapak Nova Safri Prabowo selaku Assistant Manager Corporate Marketing Communication PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan untuk memberikan sambutannya. Baik, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentu kami ucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan pada kami kepada Pelan Hensco dan juga Info Ekonomi ID. Tentu ini jadi motivasi terbesar bagi kami untuk meningkatkan layanan lagi kepada masyarakat. Di mana atas apresiasi ini juga menjadi dorongan kuat kami untuk lebih meningkatkan sinergi dengan seluruh stakeholder dan shareholder kami dan memberikan layanan yang terbaik, dan terutama terkait digitalisasi, dan kami saat ini juga dalam pengembangan untuk di website dan juga di mobile banking. Kami sedang kerjasama dengan untuk mensosialisasikan Geopark Meratus yang menjadi ikon kami di Kalimantan Selatan, dan juga nanti di website juga. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ke depan juga bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan peningkatan ekonomi terutama di Kalimantan Selatan dan Indonesia pada umumnya. Sekali lagi kami mewakili manajemen dan juga seluruh keluarga besar Bank Kalsel mengucapkan terima kasih atas penghargaannya, dan semoga ini menjadi inspirasi dan motivasi untuk kami lebih bisa bangkit dan maju ke depan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nova Safri. Kami ucapkan selamat kepada Bank Kalsel atas penghargaan Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2024 Special Achievement for BUMD.
Berdasarkan hasil riset terdapat 89.000 ulasan, 8.000 pencarian, dan 26.000 follower. Semoga penghargaan ini dapat menjadi motivasi dan bagi Bank Kalimantan Selatan untuk terus tumbuh dan menjadi bank yang kuat, kompetitif, dan berkontribusi untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional. Dan tentunya Bank Kalsel dapat mempertahankan eksistensi dan prestasinya di tahun yang mendatang. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas penghargaan yang telah diraih Bank Kalsel. Terima kasih Pak Nova Safri. Baiklah, selanjutnya kita akan mengabadikan momen yang berharga ini. Kita akan berfoto bersama. Lihat ke arah kamera, jangan lupa untuk menunjukkan sertifikatnya. Ya, pastikan sertifikatnya bisa terlihat di arah kamera. Ya, kita akan tampilkan virtual untuk sertifikatnya kepada Bapak Nova Safri. Ya, sudah siap? Ya, tidak usah menunjukkan sertifikat aslinya karena kita akan berfoto menggunakan sertifikat virtualnya. Langsung lihat ke arah kamera, senyum, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Terima kasih Pak Nova Safri. Ya, baiklah hadirin yang berbahagia, kita akan segera melanjutkan membacakan Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2024 yang selanjutnya. Tapi sebelum itu marilah kita saksikan video berikut ini. Sejak didirikan pada 5 Juli 1992 hingga kini, Bank Pembangunan Daerah Bali atau Bank Bali telah tumbuh seiring dengan visinya menjadi bank yang kuat, berdaya saing tinggi, dan terkemuka dalam melayani UMKM serta berkontribusi bagi pertumbuhan perekonomian daerah yang berkelanjutan. Bank Bali kini terus melakukan transformasi digital dan membangun dan menguatkan ekosistem digital dengan transformasi transaksi penerimaan dan pendapatan daerah Bali dalam elektronifikasi sistem. Sejalan dengan misinya dalam memberikan solusi produk, layanan, dan atau jasa keuangan yang inovatif melalui pengembangan ekosistem digital dan memberdayakan sektor UMKM dalam rangka menggerakkan pembangunan daerah, perusahaan juga membidik segmentasi generasi Z dan milenial melalui digitalisasi kanal dengan menerapkan seluruh produk digital dan elektronik, antara lain mobile banking, internet banking, serta produk digital lainnya. Berdasarkan hasil penilaian Top Digital Corporate Brand Index 2024 dalam setahun terakhir, terdapat lebih dari 25.000 ulasan tentang Bank Bali di internet dan ada rata-rata 5.000 netizen mencari info terkait Bank Bali setiap bulannya. Sosial medianya diikuti oleh lebih dari 20.000 pengikut di Instagram, Facebook page, dan YouTube. Sementara ada lebih dari 40.000 pengguna internet mengunjungi halaman website resmi Bank Bali. Inilah peraih Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2024 Special Achievement for BUMD Bank Bali. Kami ucapkan selamat kepada Bank Bali, peraih penghargaan Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2024. Ya, yang pastinya dari ini adalah merupakan special achievement for BUMD dan kami persilakan kepada Bapak Ida Bagus Gede Ari Wijaya Guntur SEMM selaku Kepala Divisi PT Bank Pembangunan Daerah Bali untuk memberikan sambutannya. Terima kasih. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, salam, namo buddhaya, rahayu. Yang saya hormati Bapak Arif Munajat sebagai CEO Info Ekonomi dan Pak Tri Raharjo, CEO Rasenko, Atan Panitia, jadi atas penilaian, jadi kami bisa mendapatkan penghargaan sebagai Top Digital Corporate Brand Award 2024. Penghargaan ini kami sembahkan untuk perusahaan dan sekaligus pada tim kami yang ada di divisi Humas berkat kerjasama dan dukungannya. Jadi
Bank BPD Bali bisa meraih Top Digital Corporate. Semoga award ini juga sebagai motivasi kami ke depan untuk lebih kita memberikan yang terbaik kepada perusahaan. Itu yang dapat kami sampaikan. Tutup dengan Pak Mas Santi. Om Santi Santi. Selamat dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ide Bagus Gede Ariwijaya, dan selamat saya ucapkan kepada Bank Bali atas penghargaan Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2024 Special Achievement for BUMD. Berdasarkan hasil riset kami, terdapat 25.000 ulasan, 5.000 pencarian, dan juga 40.000 pengunjung website Bank Bali. Semoga Bank Bali dapat membangun transformasi digital dan membangun serta menguatkan ekosistem digital dengan transportasi transaksi serta penerimaan pendapatan daerah Bali dalam elektronisasi sistem untuk kebutuhan UMKM. Sekali lagi, saya ucapkan selamat atas penghargaan yang telah diraih oleh Bank Bali. Terima kasih, Pak Ide Bagus Gede Ariwijaya. Baiklah, selanjutnya kita akan mengabadikan momen yang berharga ini. Boleh ditunjukkan sertifikatnya? Ya, kita akan menunjukkan sertifikat online-nya ya. Oke, langsung saja lihat ke arah kamera. Senyum, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Terima kasih. Terima kasih Pak Ide Bagus. Ya, baiklah hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita juga akan membacakan peraih penghargaan Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2024 yang selanjutnya. Namun sebelum itu kita akan menyaksikan video yang berikut ini. Berdiri pada 12 November 1980 di Malang, Jawa Timur, PT Brantas Abi Praya Persero mengawali kegiatannya dengan proyek perluasan wilayah Sungai Brantas yang dikenal dengan Proyek Brantas. Seiring dengan kapabilitasnya, kegiatan usaha diperluas dengan membangun jalan, jembatan infrastruktur transportasi baik darat, laut, dan udara, sehingga Abi Praya berkembang menjadi general contractor. Saat ini, Abi Praya memiliki 3 divisi operasi yang masing-masing berfokus pada gedung dan bangunan, pengembangan sumber daya air, serta pembangunan jalan dan jembatan. Selain itu, pengembangan alat berat dan precast melalui divisi peralatan dan precast. Untuk memenuhi tuntutan dunia industri yang terus berkembang, Abi Praya menempatkan sumber daya manusia bukan hanya aset, tetapi juga investasi serta mitra strategis yang berperan penting dalam mengoptimalkan pertumbuhan bisnis. Berdasarkan hasil penilaian Top Digital Corporate Brand Index 2024, dalam setahun terakhir, terdapat lebih dari 26.000 ulasan tentang Brantas Abi Praya di internet dan ada rata-rata 6.600 netizen mencari info terkait Brantas Abi Praya setiap bulannya. Sosial medianya diikuti oleh lebih dari 135.000 followers Instagram dan 12.000 pengikut Facebook page, sementara ada lebih dari 179.000 pengguna internet mengunjungi halaman website resmi Brantas Abi Praya tiap bulan. Hadirin sekalian, inilah peraih Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2024 Special Achievement for BUMN Brantas Abi Praya. Kami ucapkan selamat kepada Abi Praya, peraih penghargaan Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2024 Special Achievement for BUMN, dan kami persilakan kepada Ibu Dian Sofana selaku Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abi Praya Persero untuk memberikan sambutannya. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim ya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak Pak Arief Munajat, CEO Info Ekonomi, Pak Tri dari CEO Trade & Co Indonesia, Pak Luki ya. Terima kasih banyak pada siang hari ini, apresiasi yang tak terhingga untuk PT Brantas Abi Praya. Kami sangat bersyukur atas keberhasilan meraih
Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2024. Mungkin ini nanti akan bermanfaat bagi kami dan juga menjaga kepercayaan stakeholder, terutama di dunia konstruksi. Jadi kami dari sektor BUMN Karya akan terus memfokuskan diri untuk memajukan dunia konstruksi dengan penerapan prinsip-prinsip GCG, GRC, dan ESG. Baik, mungkin saya menitipkan salam kami dari manajemen. Terima kasih banyak sebagai perwakilan manajemen pada hari ini menerima award. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga raihan pencapaian award ini akan tetap kami pertahankan untuk penghargaan berikutnya dan memacu spirit for giving the best sebagai tagline-nya Berantas Abipraya untuk lebih unggul mewujudkan peta Indonesia Emas 2045. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dian Sofana dan selamat saya ucapkan kepada PT Berantas Abipraya Persero atas penghargaan Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2024 Special Achievement for BUMN. Berdasarkan riset, terdapat 26.000 ulasan, 6.600 pencarian, dan kunjungan di websitenya sebesar 179.000. Semoga PT Abipraya, Berantas Abipraya Persero dapat terus menjalankan komitmennya untuk menjadi perusahaan konstruksi terkemuka kebanggaan Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas penghargaan yang telah diraih oleh PT Berantas Abipraya Persero. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dian Sofana. Ya, baiklah, selanjutnya kita akan berfoto bersama. Lihat ke arah kamera, jangan lupa untuk menunjukkan sertifikatnya jika ada. Ya, sudah siap? Senyum, 3, 2, 1. Ya, sekali lagi, 3, 2, 1. Terima kasih. Terima kasih Bu Dian. Sama-sama Pak. Ya, baiklah hadirin yang berbahagia, kita akan menuju ke peraih Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2024 yang selanjutnya. Namun sebelum itu, marilah kita saksikan video berikut ini. Sebagai bank yang menjadi salah satu bank terkategori Badan Usaha Milik Negara BUMN, Bank Tabungan Negara BTN yang berdiri sejak tahun 1897 berfokus pada pembiayaan perumahan dengan memainkan peranan penting dalam mendukung program-program pemerintah terkait pembangunan perumahan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, BTN telah berkembang menjadi salah satu bank terkemuka di Indonesia dengan jaringan yang luas serta menyediakan beragam produk dan layanan perbankan dalam upaya mewujudkan visi menjadi the best mortgage bank di Asia Tenggara pada tahun 2025. Berdasarkan hasil penilaian Top Digital Corporate Brand Index 2024, dalam setahun terakhir, terdapat lebih dari 150.000 ulasan tentang Bank BTN di internet dan ada rata-rata 60.000 netizen mencari info terkait Bank BTN setiap bulannya. Sosial medianya diikuti oleh lebih dari 300.000 followers Instagram dan 150.000 pengikut Facebook page. Sementara ada lebih dari 350.000 pengguna internet mengunjungi halaman website resmi Bank BTN tiap bulan. Hadirin sekalian, inilah peraih Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2024 Special Achievement for BUMN Bank BTN. Kami ucapkan selamat kepada Bank BTN, peraih penghargaan Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2024 Special Achievement for BUMN, dan kami persilakan kepada Bapak Tan Jackie Chen selaku Digital Banking Division Head PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk untuk memberikan sambutannya. Selamat siang, terima kasih atas apresiasinya. Kami ucapkan pada Transco yang telah bekerjasama dengan Info Ekonomi. Selamat siang Pak, yang terhormat Pak Arief Munajat dari CEO Info Ekonomi, yang terhormat Pak
Triharjo dari CEO Trans&Co. Dalam hal ini saya mewakili manajemen selaku Digital Banking Division sangat mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang begitu luar biasa kepada kami. Semoga kedepannya dapat menjadi motivasi kami kembali untuk terus berkarya, memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah setia dari Bank BTN dalam hal peningkatan transaksi melalui produk-produk digital kami, serta juga terus menumbuhkan perbaikan layanan dari sisi mortgages sesuai dengan fokus dari Bank BTN ke depannya. Kami mengucap syukur atas apresiasi Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2024 dan ini merupakan milestone yang sangat penting bagi kami untuk terus maju, untuk terus berkarya bagi nasabah tercinta dan bagi setiap stakeholder dari Bank BTN. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak Tan Jackie Chen dan selamat saya ucapkan kepada PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atas penghargaan Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2024 Special Achievement for BUMN. Semoga penghargaan ini mendapat menjadi motivasi bagi BTN untuk dapat mewujudkan visinya menjadi the best mortgage Bank Asia Tenggara pada tahun 2025. Sekali lagi, saya ucapkan selamat atas penghargaan yang telah diraih Bank BTN. Ya, baiklah, selanjutnya kita akan memberikan momen yang berharga ini. Bisa lihat ke arah kamera, tunjukkan sertifikatnya bila ada. Senyum, 3, 2, 1. Ya, sekali lagi, 3, 2, 1. Terima kasih. Pak Tan. Terima kasih Pak, kasih. Ya, baiklah hadirin yang berbahagia, kita akan menuju ke peraih Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2024 yang selanjutnya. Tapi sebelum itu, marilah kita saksikan video berikut ini. Sebagai perusahaan pelayaran milik negara, PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero atau PELNI yang berdiri pada 28 April 1952 kini semakin menjadi pilihan masyarakat dalam memilih jasa transportasi kapal laut yang dapat diandalkan serta sikap profesional dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan dengan menawarkan rute perjalanan domestik yang menyanggai lebih dari 94 pelabuhan di seluruh pelosok Nusantara. Dalam perkembangannya, PELNI mendukung program tol laut pemerintah dengan telah mengoperasikan 8 kapal tol laut yang melayani muatan kontainer terkait untuk pembangunan infrastruktur serta mendukung pengembangan pariwisata bahari Indonesia melalui layanan paket wisata bahari ke pulau-pulau yang menjadi destinasi wisata. Berdasarkan hasil penilaian Top Digital Corporate Brand Index 2024, dalam setahun terakhir terdapat lebih dari 100.000 ulasan tentang PELNI di internet dan ada rata-rata 200.000 netizen mencari info terkait PELNI setiap bulannya. Sosial medianya diikuti oleh lebih dari 250.000 pengikuti Instagram dan Facebook page. Sementara ada lebih dari 600.000 pengguna internet mengunjungi halaman website resmi PELNI. Inilah peraih Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2024 Special Achievement for BUMN Pelayaran Nasional Indonesia PELNI. Kami ucapkan selamat kepada PELNI, peraih penghargaan Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2024 Special Achievement for BUMN, dan kami persilakan kepada Bapak Evan Erianto selaku Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero untuk memberikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Arif Munajat, CEO Info Ekonomi.id, Bapak Triharjo, CEO Trans&Co Indonesia, dan panitia penyelenggara acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Kepala Kesekretariatan Perusahaan
PT Pelni Persero mewakili manajemen PT Pelni Persero mengucapkan terima kasih kepada infoekonomi.id dan Trans&Co Indonesia yang telah menganugerahkan Pelni sebagai Top Digital Corporate Brand Award Special Achievement for BUMN 2024. Semoga dengan diterimanya penghargaan ini menjadi pemacu semangat yang lebih bagi PT Pelni dalam melaksanakan transformasi digital corporate branding dan senantiasa Pelni memberikan pelayanan excellent kepada masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Evan Arianto dan selamat saya ucapkan kepada PT Pelni Persero. Semoga penghargaan Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2024 Special Achievement for BUMN yang telah diraihnya dapat menjadikan inspirasi bagi teman-teman di PT Pelni Persero dan dapat terus mempertahankan eksistensinya. Semoga penghargaan ini dapat lebih memotivasi Pelni untuk tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas penghargaan yang telah diraih PT Pelni Persero. Ya, baiklah, selanjutnya kita akan mengabadikan momen yang berharga ini. Lihat ke arah kamera, jika ada sertifikatnya boleh ditunjukkan. Senyum. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Terima kasih Pak Evan. Baiklah hadirin yang berbahagia, kita akan menuju ke peraih Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2024 yang selanjutnya. Namun sebelum itu, marilah kita saksikan video berikut ini. Didirikan sejak tahun 2006, PT Railing terus berkembang mewujudkan visi menjadi penyedia jasa transportasi kereta api bandara yang berstandar internasional sekaligus mendukung perawatan sarana kereta api berkelanjutan agar bisa menjadi pilihan utama dalam layanan transportasi kereta api yang terintegrasi dan berkesinambungan di Indonesia. Sesuai dengan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga keamanan, dan berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia, Railing berperan penting dalam menyediakan solusi transportasi yang terintegrasi dengan menghubungkan bandara utama dengan kota-kota terdekat. Layanan ini membantu mengurangi kepadatan lalu lintas dan memberikan opsi transportasi yang ramah lingkungan sehingga masyarakat merasakan cukup selangkah menuju bandara. Berdasarkan hasil penilaian Top Digital Corporate Brand Index 2024 dalam setahun terakhir, terdapat lebih dari 26.000 ulasan tentang railing di internet dan ada rata-rata 27.000 netizen mencari info terkait kereta api bandara setiap bulannya. Sosial medianya diikuti oleh sekitar 200.000 pengikut di Instagram dan Facebook page. Sementara ada lebih dari 120.000 pengguna internet mengunjungi halaman website resmi KA Bandara. Inilah peraih Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2024 Special Achievement for Subsidiary BUMN KA Bandara Railing. Kami ucapkan selamat kepada KA Bandara Railing, peraih penghargaan Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2024 Special Achievement for Subsidiary BUMN. Dan kami persilakan kepada Bapak Purwanto Handri selaku Direktur Utama PT Railing untuk memberikan sambutannya. Saya Purwanto Handri Nugroho, Direktur Utama PT Railing, mengucapkan terima kasih atas penghargaan dan apresiasi yang diberikan sebagai Top Digital Corporate Brand Award 2024 Special Achievement for BUMN, Subsidiary of BUMN dan BUMD. Penghargaan ini merupakan bukti nyata dari dedikasi dan kerja keras PT Railing dalam menjalankan strategi digital yang efektif. Melalui survei yang dilakukan oleh Trans&Co Indonesia, dengan menggunakan 3 parameter penilaian digital, yaitu search engine aspek, social media aspek, dan website aspek, kami dapat memperoleh pengakuan ini. Ini merupakan komitmen kami untuk terus meningkatkan kehadiran digital kami
dan memberikan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan kami. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam pencapaian ini. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan kami kepada pelanggan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Terima kasih. Terima kasih Pak Purwanto Handri Nugroho, dan selamat saya ucapkan kepada PT Railing atas penghargaan 5th Top Digital Corporate Brand Award 2024 Special Achievement for Subsidiary BUMN yang telah diraihnya. Semoga PT Railing dapat terus meningkatkan kualitas layanan dan menjaga keamanan dan berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas penghargaan untuk PT Railing. Ya, baiklah, selanjutnya kita akan memberikan momen yang berharga ini. Kita akan berfoto bersama, lihat ke arah kamera. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Terima kasih. Terima kasih Pak Purwanto. Ya, baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menginformasikan kepada para penerima penghargaan bahwa setelah acara awarding ceremony akan dilanjutkan dengan acara wawancara khusus kepada masing-masing peraih award, dan kami mohon para penerima penghargaan untuk bisa mengikutinya karena hasil dari wawancara nanti akan sangat penting untuk kebutuhan publikasi media seluas-luasnya. Dan perkenankan saya mengajak kepada Bapak Ibu seluruh peraih 5th Top Digital Corporate Brand Award 2024 untuk berfoto bersama. Jangan lupa untuk mengaktifkan kameranya kembali, kita akan berfoto bersama. Ya, kepada seluruh peraih penghargaan dari 5th Top Digital Corporate Brand Award 2024. Bagi yang belum aktifkan kameranya, boleh diaktifkan kembali. Ya, kita akan mengabadikan momen yang yang penting sekali untuk kita. Ya, untuk yang belum mengaktifkan kamera, kami masih menunggu, kita hitung ya. Oke, gimana? Sudah siap? Ya, lihat ke arah kamera, senyum, 3, 2, 1. Ya, sekali lagi, 3, 2, 1. Terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para peraih 5th Top Digital Corporate Brand Award 2024. Saya Ismi Ngota mewakili kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.